saya akan memberikan tutorial tentang pengerjaan pada biologi perayaan, khususnya pada materi pertunjukan. Nah, pada materi pertunjukan ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita memiliki data yang terdiri atas nama, panjang kapal, bobot ikan, dan juga jenis kelamin. Nah, setelah kita memiliki data tersebut, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama kali untuk menentukan distribusi frekuensi panjang, yaitu mencari nilai n. Nilai n ini merupakan jumlah data yang akan kita gunakan. Rumusnya yaitu sama dengan count, kemudian buka kurung, dan drag data ini sampai dengan bawah, kemudian tutup kurung, dan enter. Dapatkan n yaitu sebesar 140. Kemudian nilai max ini rumusnya adalah sama dengan max, kemudian blok data panjang sampai bawah. Setelah itu enter. Itu juga dengan nilai min. Nah, untuk jumlah kelas sendiri, nah kemudian untuk jumlah kelas sendiri rumusnya yaitu sama dengan 1 plus 3,32 kali log n. Nah, log n ini adalah 140, kemudian enter, didapatkan 8,1251. Nah, untuk jumlah kelas ini kita harus membuatkan ke atas jadi menjadi 9. Nah, untuk wilayahnya adalah nilai max dikurangi nilai min. Jadi diperoleh 180 dikurangi 104 sama dengan 76. Nah, untuk lebar kelas sendiri, lebar kelas itu rumusnya adalah wilayah dibagi jumlah kelas yang sudah dibuatkan. Jadi 76 dibagi 9 sama dengan 8,44. Nah, untuk lebar kelas sendiri kita harus membulatkan ke bawah jadi menjadi 8. Nah, kemudian adalah jarak kelas, di mana jarak kelas ini rumusnya adalah lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, NST-nya di sini adalah 1, karena untuk panjang ini memiliki nilai satuan terkecilnya sebesar 1. Nah, kemudian untuk menentukan tabel distribusi frekuensi panjang, kolom-kolom yang harus kita siapkan adalah SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, X1, FI total. Nah, untuk SKB ini atau selang kelas bawah ini, untuk kelas pertama yaitu nilai min dari data. Nah, untuk kelas kedua yaitu adalah nilai SKB dari kelas pertama ditambah jarak kelas. Nah, untuk nilai kelas ketiga juga berlaku demikian, jadi nilainya itu sama dengan SKB kelas kedua ditambah jarak kelas atau 9. Setelah itu kita gerak ke bawah sampai dengan jumlah seluruh kelas yaitu 9. Nah, untuk SKA atau selang kelas atas ini rumusnya adalah SKB pada kelas pertama untuk kelas pertama ini, kemudian ditambahkan dengan lebar kelas. Nah, lebar kelas di sini adalah 8, maka 104 ditambah 8 sama dengan 112. Nah, setelah itu kita berikan string pada lebar kelas agar memudahkan dan perhitungan. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk ini terlihat semuanya SKA-nya sudah terhitung. Nah, untuk SK sendiri merupakan rentang antara SKB dan SKA. Yaitu caranya adalah sama dengan SKB, tanda, dan kemudian strip dan SKA. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya untuk BKB, nilai BKB itu merupakan nilai SKB dikurangi setengah dari nilai NST. Nah, nilai BKB untuk kelas pertama yaitu berarti 104 dikurangi dengan 0,5 atau setengah dari NST yaitu 103,5. Nah, untuk nilai NST-nya ini bisa kita string, jadi tidak akan jadi memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya adalah untuk nilai BKA, di mana BKA itu adalah selang kelas atas ditambah dengan 0,5 dari NST. Jadi selang kelas atas untuk kelas pertama adalah 112 dan 0,5 kali NST. NST-nya 1 berarti 112,5 seperti biasa. Untuk nilai satuan terkecilnya itu dapat kita string. Nah, untuk BKA ini merupakan selang antara BKB dan BKA, sama rumusnya sama kayak tadi dan SK. Nah, untuk SI ini merupakan nilai rata-rata antara SKB dan SKA. Berarti untuk SI yang pertama adalah jumlah dari SKB dan SKA dibagi dengan 2. Setelah itu kita gerak ke bawah. Pengerjaan ini untuk tabel distribusi frekuensi panjang telah selesai. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel diagram frekuensi panjang total, kita menggunakan masuk ke insert. Setelah itu kita menggunakan insert by chart. Insert ini itu di kolom, kita menggunakan di kolom. Kita menggunakan di kolom. Setelah itu kita select data. Kita tambahkan di sini. Jadi ini sebagai nilai y-nya, di mana nilai y-nya itu adalah frekuensi. Jadi yang harus kita isi di situ adalah
nilai ini sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya kita edit. Nah, untuk SS labelnya itu adalah SK atau selang kelas sampai bawah. Nah, itu kita selesai. Nah, maka data akan terlihat seperti ini. Nah, itu kita boleh rapikan lagi setnya. Akan mendapatkan datanya seperti ini. Begitu juga dengan diagram batang pada frekuensi panjang. Nah, untuk diagram batang pada frekuensi panjang berarti kita menggunakan FI-nya itu tadi jantan. Itu juga dengan betina berarti kita menggunakan FI betina. Nah, untuk mendapatkan FI jantan sendiri, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan data berdasarkan jenis kelamin. Hal ini untuk mempermudah dalam perhitungan jumlah FI. Nah, caranya adalah seperti ini sampai bawah. Nah, setelah itu kita pilih sort and filter. Nah, kita pilih custom sort. Setelah itu kita urutkan berdasarkan jenis kelamin. Kalau untuk jantan kita Z to A, tetapi kalau untuk betina kita bisa A to Z saja. Nah, akan secara otomatis datanya itu berubah berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk mendapatkan FI total, untuk mendapatkan FI jantan, rumusnya adalah pertama kali kita blok terlebih dahulu semua datanya, semua kolom ini. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan frekuensi buka kurung nilai panjang total berdasarkan jenis kelamin saja, jadi cuma sampai jenis kelamin. Nah, setelah itu titik koma isikan dengan SKA. Nah, tutup kurung, kemudian klik CTRL plus Shift Enter. Nah, untuk diagram distribusi pada jantan pun seperti itu. Tadi caranya seperti ini. Nah, kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini untuk diagram distribusi panjang betina dan diagram batang distribusi frekuensi panjang pada jenis kelamin jantan. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan panjang dan bobot, di mana kita persiapkan datanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan data seperti ini, kita mencari log L dan log B, di mana log L ini merupakan X sebagai X dan log B ini sebagai Y. Rumusnya adalah sama dengan log buka kurung untuk panjang total berarti kita menyesuaikan, dan log B ini untuk bobot berarti kita menyesuaikan dengan data bobot pada ikan. Nah, selanjutnya adalah menentukan jumlah atau sigma dari masing-masing X dan Y, di mana untuk jumlah dari X berarti sama dengan sum, kemudian buka kurung data dari X-nya itu nilai yang telah dilogkan, kemudian tutup kurung. Itu adalah jumlah dari X, dan jumlah untuk Y berarti sama, tetapi yang kita gunakan adalah log B-nya. Kemudian untuk X kuadrat, jumlah X kuadrat itu rumusnya sama dengan sum XQ, kemudian buka kurung dari data log L ini sebagai Y, begitu juga dengan Y-nya itu menyesuaikan. Nah, untuk jumlah dari nilai X dan Y, X kali Y itu rumusnya sama dengan sum product, kemudian buka kurung data yang dimasukkan yaitu ini semua dari log L sampai bawah, kemudian titik koma drag juga data di log B sebagai Y. Nah, untuk X bar sendiri berarti ini rata-rata dari nilai X, yaitu rumusnya sama dengan average, kemudian drag blok datanya, begitu dengan Y bar berarti menggunakan Y. Nah, untuk N-nya itu sama tadi, yaitu sama dengan font. Kemudian untuk mencari nilai B, nah nilai B ini merupakan nilai varian. Nah, nilai varian itu rumusnya sama dengan jumlah X sama dengan jumlah XY, berarti ini jumlah XY dikurangi 1 per N dikali dengan jumlah X dikali jumlah Y per jumlah X kuadrat dikurangi 1 per N dikali jumlah X dikuadratkan, kemudian enter. Untuk ininya kita telah mendapatkan, jadi menyesuaikan saja. Nah, untuk nilai A sendiri atau varian A itu rumusnya adalah Y rata-rata atau Y bar atau nilai reaksi dari Y dikurangi nilai B-nya yang barusan kita peroleh dikalikan dengan X bar atau regresi dari nilai X, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk interpretasinya, untuk nilai W berarti nilai W itu sama dengan A L pangkat B. A nya itu kenapa min? Kan penghasilannya tadi min. Nah,
karena A itu tidak sama dengan A, maka kita harus mengantilogkan A. Jadi antilognya itu sama dengan 10 pangkat A sendiri dan diperoleh 0,002. Nah, untuk W sendiri, untuk hubungan panjang dan bobot itu rumusnya sama dengan AL pangkat B, berarti 0,002 L dipangkatkan dengan 2,4246. Untuk intervalnya, jadi setiap perubahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,4246. Nah, untuk dapat ciri keragamnya, kita persiapkan adalah ada sumber keragaman, kemudian ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kemudian ada kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, ini R-nya itu berarti regresi, S-nya itu sisa, dan T-nya itu sama dengan total. Nah, untuk DBS itu sama dengan 1, DBS itu sama dengan 1, DBR itu sama dengan 1, dan DBS itu nilainya sama dengan N-1, jadi N-2, jadi 140 kurang 2. Nah, untuk totalnya sendiri berarti N-1, jadi 149. Nah, untuk BKR atau jumlah kuadrat regresi ini pada rumusnya adalah BI dikalikan dengan jumlah XY dikurangi 1/N dikalikan jumlah X dikalikan jumlah Y dan enter. Nah, untuk jika sendiri rumusnya adalah jumlah Y kuadrat dikurangi 1/N dikalikan dengan jumlah Y kemudian dikuadratkan. Nah, untuk jika S atau jumlah kuadrat sisa itu sama dengan JKT dikurangi dengan JKR. Nah, untuk KT sendiri atau kuadrat tengah dari KTR atau regresi itu berarti rumusnya adalah JKR dikurangi dengan DBR. Nah, untuk JKS berarti untuk KTS berarti adalah JKS dibagi dengan DBR. Nah, untuk mencari F hitungnya berarti KTS per KTS. Tinggal KTR ini per. Nah, untuk mencari tabel itu adalah DBR dan DBS-nya itu menggunakan rumus FINP, kemudian nilai probabilitasnya itu adalah 0,05, kemudian masukkan DBR atau satu ini titik koma DBS, kemudian enter, mendapatkan F tabel yaitu sebesar 3,9097. Nah, karena F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, maka panjang mempengaruhi bobot. Artinya apa? Dia menolak H0, jadi menerima H1. Nah, selanjutnya adalah untuk uji T, di mana uji T ini jika dia H0 berarti dia B-nya B-nya sama dengan 3 dan S1 itu B-nya tidak sama dengan 3. Kemudian SB kuadrat itu mencari SB kuadrat itu rumusnya adalah KTS dibagi jumlah X kuadrat dikurangi 1N jumlah X dikuadratkan. Kemudian, nah, untuk SB sendiri ini merupakan akar dari SB kuadrat, jadi rumusnya adalah sama dengan SB berarti data yang nilai SB kuadrat. Nah, untuk T sendiri yaitu rumusnya adalah B1 dikurangi 3 per SB dimutlakkan. Sedangkan untuk F tabel sendiri ini merupakan sama kayak tadi, tapi kalau tadi kan F tabel, nah ini T tabel berarti rumusnya sama dengan TINP, probabilitasnya sebesar 0,05, kemudian DBS. Nah, kesimpulannya karena T hitung ini lebih besar dari T tabel, maka pola pertumbuhannya kami berikan adalah alometrik, di mana alometrik ini berarti B-nya itu tidak sama dengan 3. Nah, B-nya itu tidak sama dengan 3 berarti kalau untuk kasus ini adalah B-nya kurang dari 3, maka pertumbuhannya itu adalah alometrik negatif, karena alometrik itu ada positif dan negatif. Nah, untuk positifnya sendiri B-nya lebih dari 3, sedangkan negatifnya adalah B-nya kurang dari 3. Kemudian untuk membuat grafik ini seperti biasa, yaitu kita insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, ini sudah ya. Nah, setelah kita pilih scatter, nah, kita select data, kemudian kita select data. Nah, untuk series X-nya itu kita isikan dengan panjang, dan untuk series Y-nya itu kita isikan dengan data bobot. Ini berarti data panjang dan ini data bobot. Nah, setelah itu untuk memunculkan ini kita menggunakan ini deadline-nya itu kita ubah. Nah, kita pilih more option. Nah, kita bisa atur. Nah, ini dikasih power, kemudian custom, setelah itu nah, untuk
mencari y-nya itu persamaannya dan nilai s-nya itu kita bisa centang di sini 2, ini di tengah-tengah maka akan menghasilkan ini. Kemudian kita atur sesuai dengan format PPB, menyesuaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan panjang dan total, hubungan panjang dan bobot untuk jenis kelamin jantan. Jadi rumusnya tetap sama, dimana kita harus menghitung nilai x, kemudian jumlah x, jumlah y dan sebagainya sama dengan dan b. Nah, rumusnya dan caranya itu akan mudah. Berarti ini kita ini berdasarkan jenis kelamin. Seperti tadi kita sort by-nya itu berdasarkan jenis kelamin. Dikelola seperti ini, masih sama seperti rumusnya. Namun untuk ini itu kita blok datanya itu cuma sampai dengan batas jantannya itu berakhir, jadi tidak semuanya. Ini masih sama dengan rumusnya. Otomatis nilai varian B dan A-nya itu akan berubah karena yang kita cari itu cuma nilai jantannya. Nah, jadi untuk nilai jenis kelamin jantan, hubungan panjang dan bobot jenis kelamin jantan maupun betina itu sama, yaitu dengan pola perubahannya algoritma negatif, karena hitungnya itu lebih besar dari P. Tabel itu adalah menandakan bahwa dia allometrik dan negatifnya itu ditandai dengan B-nya kurang dari 3. Nah, ini adalah grafiknya seperti ini. Untuk berikutnya adalah faktor kondisi. Nah, seperti biasanya kita memiliki data ini, data yang akan kita olah. Kemudian SKB-nya itu tadi tetap, jadi yang tetap ini adalah SKB, SKA, dan SK, kemudian FI total ini. Nah, untuk FI total itu karena dia allometrik, tapi rumusnya W-nya itu sama dengan maka W-nya itu rumusnya sama, atau FK, bukan W, FK itu sama dengan W atau bobot per AL pangkat B. Nah, A-nya sama kayak tadi. Nanti kita masukkan, kemudian ini bisa kita drag, bisa kita string nilai A sama 2-nya, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk FK rataan itu untuk mempermudah, jadi setelah kita mendapatkan nilai ini SK-nya itu, kita urutkan datanya ini berdasarkan panjang total. Nah, untuk berdasarkan panjang total, maka kita akan dengan mudah mengelompokkan berdasarkan panjang total. Kemudian seperti biasa ya, kita sort by panjang total agar mempermudah dalam perhitungan standar. Nah, ini sudah urut panjang total dari mulai dia terendah sampai dengan tertinggi. Kemudian agar mudah kita boleh memberikan ini warna pada ini agar mudah. Jadi nilai FK rataan itu berarti sama dengan average dengan ini buka kurung, faktor kondisinya itu sama ini, itu untuk kelas pertama, itu dengan selanjutnya. Nah, ini untuk mempermudah, jadi selesainya itu bisa kita string, karena untuk mempermudah nilai mencari nilai STDEV. Setelah kita string, otomatis kita di STDEV ini kita hanya mengubah nilainya saja, hanya mengubah rumusnya saja memang. Nah, ininya masih sama. Kemudian untuk grafik FK total ini kita sama kayak tadi, yaitu menggunakan insert. Kita pilih ini yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita select data. Nah, data yang harus kita masukkan itu untuk sumbu X-nya itu adalah ini SK atau selang kelas, dan untuk sumbu Y-nya sendiri itu adalah FK rataan. Kemudian kita bisa Nah, setelah itu maka error bar-nya kita centang, kemudian kita itu bisa ke more option. Nah, ini tuh kalau misal sebelumnya itu ada garis horizontal, namun harus horizontalnya itu kita hapus. Nah, ini ada, kita pilih buat, kemudian kita pilih tag untuk end-nya dan pilih error amount-nya itu custom, kemudian specific value-nya itu kita isikan dengan standar deviasi semua. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk formatnya dapat kita sesuaikan sendiri. Nah, untuk FK jantan, jadi kan tadi di
Kakak jantan berarti sama, tapi kita pengelompokannya itu berdasarkan jenis kelaminnya saja. Seperti tadi di sheet 3 ini, kita bisa mengelompokkan ini berdasarkan jenis kelamin dulu. Setelah itu kita boleh pastel, tapi hanya kita boleh copy tapi hanya pada yang sampai jenis kelamin jantan saja, tidak betina, untuk memudahkan perhitungan juga. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk SKB, SKA, SK, kemudian untuk ini masih sama, tapi untuk FITK itu kita menyesuaikan datanya. Nah, setelah ini kan udah jantan, udah ini udah jantan semua. Nah, untuk mendapatkan apa namanya FI totalnya itu kan enggak. FI totalnya itu sama dengan tadi, yaitu memakai rumus frekuensi. Nah, untuk mendapatkan FK rataannya itu ya, setelah jantan ini semua ada jantan, maka kita urutkan berdasarkan panjang totalnya. Nah, panjang totalnya. Jadi untuk mempermudah data pengelompokan. Nah, setelah itu matematiknya kan tadi sudah diketahui. Nah, untuk FK rataannya itu berarti sama dengan rumusnya adalah average dari masing-masing kelas kelas, dan STDP-nya juga begitu. Nah, otomatis di sini untuk nilai varian A dan B-nya itu berubah karena yang dibutuhkan itu hanya ada data untuk jenis kelamin jantan saja, otomatis berubah. Nah, pengerjaan grafiknya juga sama seperti tadi. Begitu dengan FK betina, berarti kita hanya membutuhkan data-data pada jenis kelamin betina. Untuk A dan B-nya juga berubah pasti karena yang digunakan itu hanya jenis kelamin betina, data pada jenis kelamin betina. Nah, diperoleh grafiknya itu seperti ini. Nah, mungkin videonya cukup sekian tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.